Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang larutan non-ideal atau non-ideal solution. Materi tentang larutan non-ideal ini masih berhubungan erat dengan materi sebelumnya, yaitu tentang campuran azeotrop. Langsung saja. Nah, seperti penjelasan saya pada materi sebelumnya, kalau sesuatu yang ideal, larutan yang ideal, gas yang ideal itu merujuk pada hukum Raoul. Ya. Sedangkan kenyataan di sekitar kita itu ada beberapa kasus yang berlangsung secara tidak ideal. Ya. Contohnya apa ya? Kalau hukum Raoul itu mengatakan udara tidak dapat larut ke dalam air, ya seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tapi kenyataannya udara itu dapat larut ke dalam air. Buktinya di dalam air itu ada ikan. Ikan tidak bisa hidup tanpa oksigen. Ya, berarti fakta menunjukkan bahwa oksigen yang merupakan udara itu bisa larut ke dalam air. Nah, kemudian eh, pada kasus campuran liquid-liquid atau campuran cair-cair, ideal solution itu ibaratnya gini ya. Kita punya 1 liter air ditambah 1 liter air lagi ya. 1 liter air A ditambah 1 liter air B kayak gitu. Ketika dia ditambahkan, kan volumenya sudah bisa ditebak ya. Semua orang pasti mengatakan 1 liter ditambah 1 liter ya pasti 2 liter. Itu kalau kasusnya larutan ideal, campuran liquid-liquid atau cair-cair yang bersifat ideal. Tapi ada beberapa kasus ketika 1 liter ditambahkan 1 liter, 1 liter A ditambahkan 1 liter B itu tidak sama dengan 2 liter. Nah, ada beberapa jenis penyimpangan. Nah, itu kaitannya dengan apa ya? Kaitannya itu dengan force of interaction. Ini pada PPT saya force of interaction. Jadi gaya interaksi. Nah, setiap campuran itu memiliki gaya interaksi yang berbeda-beda. Ya. Kalau air dengan air dicampurkan, ya. Dia kan gaya interaksinya sama ya, karena komponennya sama ya, sehingga kalau satu zat A ya, satu zat B dicampurkan sama-sama airnya, dia gaya interaksinya cenderung tidak mengalami fluktuatif ya. Tapi beda kasus, misalkan kalau etanol dengan air ya. Etanol dan air itu zat yang berbeda. Ketika dia dicampurkan, maka dari properti liquidnya seperti viskositasnya berbeda, ya, densitasnya berbeda, ya. Dan ikatan hidrogennya juga berbeda ya. Kalau air sama air kan ikatan hidrogennya 2 ya, 2 sama 2. Tapi kalau etanol air ya, air itu dia berpotensi membentuk ikatan hidrogen 2, sedangkan etanol cuma 1 kan. Oh, hanya cuma 1 ya. Nah, sehingga dari perbedaan eh, jumlah potensi ikatan hidrogen yang dibentuk, itulah timbulnya ketidakidealan. Properti lainnya ini saya tulis ya. Delta V mix tidak sama dengan 0 ya. Maksudnya kalau 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2. Demikian juga dengan delta H mix ya. Delta H itu apa? Kalau pada kimia teknik kita mengenal delta H itu adalah entalpi ya. Mix berarti dia campuran, berarti delta H campuran tidak sama dengan 0. Artinya apa? Ya. Ketika dua zat yang berbeda dia dicampur, ada kalanya campuran itu menghasilkan panas, ya. Ada kalanya campuran itu malah menyerap panas. Artinya ketika dicampur botolnya jadi dingin. Nah, itu ada kasus seperti itu. Atau kita kenal dengan istilah eksotermis dan endotermis. Nah,
salah satu ciri-ciri larutan non ideal itu adalah campurannya itu ketika dua zat itu dicampur ya dibuat itu dia ada yang eksotermis dan ada yang endotermis ya. Nah itu biasa terjadi ya, ya ketika dua zat yang berbeda ya. Ya sama aja kayak manusia ya dua karakter yang berbeda apa bertemanan ya kemudian timbul apa gejolak ya. Nah, misalkan si A dan si B ya sama-sama berasal dari daerah yang berbeda, satunya dari Jawa, satunya dari luar Jawa. Ya, ketika berteman mungkin ada budaya yang berbeda terus gesrek kayak gitu ya. Ya itu biasa, itu perumpamaannya seperti itu. Demikian juga dengan tekanan parsialnya. Ya, ketika zat A dan zat B dicampur, maka tekanan parsial PA itu tidak sama dengan tekanan uap pelarut jenuh atau tekanan saturatednya kalikan fraksi komponen tersebut. Ya. Jadi PA tidak sama dengan P saturated kalikan XA dan PB tidak sama dengan PB saturated kalikan XB. Nah, nanti ada faktor koreksi ya. Tapi pada kimia fisika ini faktor koreksinya tidak dibahas secara mendalam ya, karena nanti pada termodinamika teknik kimia 2 itu dibahas ya, yaitu tentang fusgasitas ya. Ada fusgasitas kemudian ada yang namanya itu ketentuan Margules dan sebagainya itu nanti di ranahnya termodinamika teknik kimia 2. Tapi kalau di kimia fisika itu kita hanya menghitung oh dua campuran ini dicampur apa sifatnya non ideal dan volumenya tidak tidak selalu linier kayak gitu. Jadi itu batasannya. Kita hanya belajar pada dasarnya saja. Kemudian saya katakan tadi non ideal itu ketika dicampur dua zat yang dicampur dan membentuk campuran non ideal, dia menyimpang ya. Volumenya kan tidak sama dengan satu ditambah satu tidak sama dengan dua. Lah menyimpangnya ini ada yang menyimpang positif, ada yang menyimpang negatif ya. Menyimpang positif itu artinya ketika 1 liter ditambah 1 liter maka lebih dari 2 liter. Nah itu simpangan positif. Nah istilahnya atau dia menggembung ya, ya volumenya menggembung bertambah ya. Nah, demikian juga kalau deviasinya itu negatif. Kalau deviasinya negatif itu artinya 1 liter ditambah 1 liter kurang dari 2 liter seperti itu. Nah demikian juga dengan properti tekanan parsialnya. PA lebih besar dari P saturated A kalikan XA dan PB lebih besar dari P saturated B kalikan XB. Contohnya ini ada etil alkohol dan sikloheksanon ya. Sikloheksan ya. Contoh kedua ada aseton dan karbon disulfide CS2. Nah, sedangkan kalau larutan non ideal yang deviasinya negatif, ini ciri-cirinya PA kurang dari ya, atau tekanan parsial A kurang dari tekanan saturated A kalikan XA dan tekanan saturated B kurang dari eh sorry tekanan parsial B kurang dari tekanan saturated B kalikan XB. Ini contohnya ada klorofrom dan benzen. Nah, contoh keduanya ada klorofrom dan dietil ether. Ya. Nah, jadi apa yang menyebabkan dia itu simpangannya positif dan apa yang menyebabkan simpangannya negatif? Ya. Jadi perumpamannya gini, ya. Perumpamannya itu yang jadi rujukan itu adalah water, ya, air, ya. Yang jadi rujukan itu air. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ketika
dua campuran itu interaksi antar molekulnya atau gaya tariknya itu lebih kuat daripada air, maka dia akan cenderung membentuk larutan non ideal dengan definisi negatif. Artinya kalau dia tertarik semakin kuat, berarti kan jarak antar partikelnya semakin dekat. Ya. Jarak antar partikel semakin dekat itu berdampak pada volume campuran itu yang semakin kecil. Ya, bisa dibayangkan ya. Ya kayak kita ada kalian kumpul angkatan terus kemudian apa ya, gerumbul ya, gerumbul bahasa Jawanya ya, ya apa ya, ya rapat ya, lebih rapat, baris rapat itu. Nah, kalau kita baris rapat kan eh, area yang kalian pakai itu enggak lebar ya. Tapi beda kalau misalkan kalian jaraknya renggang-renggang ya. Kalau jaraknya renggang-renggang, area yang kalian pakai itu lebih luas ya. Nah, demikian juga kalau misalkan A dan B dicampurkan. Kemudian dia gaya tarik antar molekulnya itu lebih lemah dari air ya. Maka dia akan membentuk larutan non ideal dengan deviasi yang positif ya. Artinya 1 liter tambah 1 liter lebih dari 2 liter kayak gitu. Jadi kaitannya dengan gaya tarik antar molekul. Nah, ini rangkuman dari penjelasan saya tadi. Perbedaan antara deviasi positif dan deviasi negatif. Ya, kemudian poin 1, 2, 3 ini sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, yang keempat ini, biasanya deviasi positif itu ketika dicampurkan dia delta H-nya positif atau endotermik. Ya, endotermik itu menyebabkan lingkungan di sekelilingnya menjadi dingin. Ya. Suhunya menjadi lebih turun, ya, lebih lebih kecil suhunya. Tapi kalau campuran itu A dan B dicampur, kemudian menghasilkan panas, dia cenderung membentuk deviasi negatif atau dia sifatnya eksotermik. Nah, nah, ini adalah contoh dari dua zat apabila dicampur membentuk deviasi positif. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ya, ada banyak ya. Saya sudah mencari beberapa contohnya. Kemudian ini adalah contoh dari campuran apabila dicampur ya, dua zat dicampur dia membentuk deviasi negatif. Nah, ini contoh ya. Sekarang contoh secara perhitungan ya. Nah, ini diberikan data etanol dan air. Jadi etanol water. Determine the volume of solution that is formed when 0.1 meter cubic of ethanol is mixed with 0.1 meter cubic of water and report the excess volume in meter cubic per mol. Tentukan volume larutan yang terbentuk apabila atau ketika 0,1 meter kubik etanol dicampur dengan 0,1 meter kubik air. Nah, ini di bawahnya ini ada tabel yang diambil dari buku. Nah, di mana ini ada etanol ya, weight fraction, berarti fraksi berat. Kemudian sebelah kanannya ini adalah densitas dalam gram per sentimeter kubik. Ini tinggal dibaca. Ini pada suhu 20 derajat Celcius ya. Ya mungkin di luar negeri suhu ruangannya 20 derajat Celcius ya. Nah, kalau di Indonesia ya suhu ruangannya sekitar 25 sampai 30 ya. Nah, ini etanol saya singkat dengan E, kalau water saya singkat dengan W. ME sama dengan VE total kalikan rho
ya. Artinya volume yang diketahui, volume etanol yang diketahui di soal kalikan massa jenisnya. Ya, ini saya ubah ya karena dalam kilogram per meter kubik menyesuaikan dengan satuan dari yang diketahui. Nah, 789,3 kilogram per meter kubik ini dari tabel ya. Nah, dari tabel. Nah, maka ini kan sebenarnya massa sama dengan volume kalikan rho kayak gitu kan ya, biasa. Terus kalau water, ya, nah water ini sama ya, massa water sama dengan volume water kalikan rho dari water dapat nilai sekian. Nah kemudian WE, nah ini WE ini adalah fraksi ya, fraksi dari etanol sama dengan ME per M mix ya. Massa etanol dibagi massa total. Makanya ini 78,93 ditambah 100 ya. 0,441. Nah, ini angka 0,441 inilah yang nanti digunakan ke dalam tabel di samping ini untuk membaca densitasnya. Mungkin ada yang tanya ya, Bapak yang di soal yang di tabel ini kan selisihnya per 0,1 ya. Berarti 0,4 langsung loncat ke 0,5. Nah, sedangkan ini dari hasil perhitungan kita ngitungnya 0,441. Ya, caranya bagaimana kan nggak ada di tabel. Nah, caranya dengan diinterpolasi ya. Nah, saya itu masih ingat ya. Interpolasi itu sebenarnya kita dapatkan ketika SMP kelas 2 ya. Tuh ya, SMP kelas 2 ya. Nah, saya masih ingat ya, mencari nilai tengah dari nilai ini dan ini. Data sekian, sekian, sekian. Nah, itu ya, bisa kan ya? Ya. Ini diketahui 0,4 sekian, 0,5 sekian. Nah, berarti 0,441 berapa ya? Kan cari nilai tengahnya. Ya kayak rumusnya apa? X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Ya, kalikan apa ya, kalikan nilai yang dirujuk ya kan gitu ya, ya sama aja kayak gini ya, sehingga dari hasil interpolasi ya, 0,441 ini didapatkan massa jenisnya 0,9267 gram per sentimeter kubik ya, nah, maka disesuaikan satuannya kan bukan dalam sentimeter kubik ya tapi dalam meter kubik ya, jadi 926,7 kilogram per meter kubik. Nah, ini kan sudah rho campuran, massa jenis campuran. Ya, maka volume totalnya, volume total itu volume total campuran ya, sama dengan massa campuran, ya, massa campuran dibagi dengan rho campuran. Massa campuran itu berapa ya? Ini tadi ya 78,93 ditambah 100. Ya, jadi 178,93. Nah, ini sehingga volume totalnya dapat 0,1931 meter kubik. Nah, inilah bukti dari bahwa pada larutan non ideal ya, 1 ditambah 1 tidak sama dengan 2 ya. Nah, kalau kurang dari eh, seharusnya ini kan 0,2 ya kalau ideal. Kalau kurang dari 0,2 berarti kan dia simpangannya negatif ya. Ini berarti dia larutan non ideal yang deviasinya negatif. Ya. Nah, enak kan? Nah, jadi dalam kimia fisika larutan non ideal ini belum ada ya rumus baru. Ini rumus ya rumus yang umum semua ya. Nanti ketemu rumus baru itu pada termodinamika teknik kimia 2 ya. Nanti ketemu viscositas ya, dan sebagainya. Kalau yang di bawah ini ya kita ingin mengetahui dari simpangannya ya. Simpangannya itu berapa?
Kalau simpangannya dalam meter kubik itu ya tinggal 0,2 dikurangi 0,1931 ya. Nah, kayak gini ya. Jadi volume equilibrium sama dengan, nah ini tanda minus ya, kan dapat minus 0,00692 meter kubik ya. Ini tanda minus, dia menunjukkan deviasi negatif ya. Kayak gini. Nah, kemudian yang paling bawah ini dirubah dalam satuan mol ya, sentimeter kubik per mol ya. Jadi sekian ya. Nah, kemudian kalau saya ambil contoh ya, selain ethanol water itu contoh larutan non ideal itu apa aja ya. Tadi kan saya sebutkan macam-macam itu ya. Kemudian ini saya coba browsing di Science Direct. Ya. Ini ada jurnal yang cukup bagus. Ya. Judulnya Non-Ideal Viscosity and Excess Molar Volume of Mixture of, nah zatnya ini ya, yang panjang ini with water. Nah, nah, dari jurnal ini artinya dia satu butil 3 metilimina metilimidazolium tetrafluoroborat dicampur dengan air. Bagaimana propertinya? Ini, ini nanti saya buat tugas menjelaskan kembali ya. Jadi jurnal ini kalian jelaskan kembali dalam bahasa Indonesia ya, nggak boleh dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris copy paste nanti ya. Ya, ini jurnalnya dalam bahasa Inggris, tapi kalian jelaskan lagi dalam bahasa Indonesia maksimal 2 halaman A4. Ya, nah, kayak gitu. Nah, saya langsung merujuk pada kesimpulannya aja ya. Nah, ketika ini ada satu butil 3 bla 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 ini dicampur dengan water, dia membentuk deviasi yang positif ya. Nah, kalau satu etil 3 bla 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 campur air, dia membentuk deviasi yang positif juga. Bapak, apakah ada yang negatif? Nah, ini ada ini. Nah, mostly negatif, negatif, mostly negatif lah. Berarti misalkan etilamonium nitrat ya, dicampur dengan air, maka dia akan membentuk eh, campuran liquid-liquid dengan deviasi volume yang negatif. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya dalam jurnal yang saya ambil contoh ini itu rumusnya sederhana ya. Nah, ini rumusnya persamaan satu. Ya, rumusnya kan sangat sederhana. Ini sama kayak yang di PPT saya, cuma dalam bentuk yang berbeda ya. Ini rohnya dibuat seperti ini ya. Ya, tapi secara makna sama rumusnya ya. Ini percobaannya cukup sederhana ya. Dari dua zat yang dicampurkan ya, volumenya sekian, volumenya sekian. Ketika dicampur volumenya berapa? Apakah ada penyimpangan ya? Kayak gitu. Ini pakai apa namanya? Ya, pakai apa ini alatnya ya? Ya kalau penyimpangannya itu besar-besar ya pakai gelas ukur itu bisa ya. Tapi kalau penyimpangannya kecil ya itu harus dengan alat ukur yang lebih bagus ya. Ya, jadi tugas kalian ini dikumpulkan maksimal hari eh, Jumat ya. Jadi tugasnya maksimal dikumpulkan hari Jumat minggu ini. Tugasnya gampang ya. Tugasnya itu adalah menjelaskan jurnal ini. Nanti ini akan saya upload di VLM dan link pengumpulan tugasnya ada di VLM juga ya. Maksimal 2 halaman A4. Tugasnya ditulis di Word ya. Tugasnya ditulis di Word. Oke, sampai sini aja materi tentang campuran non ideal. Eh, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We live in cities you'll never see.